Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Friend. Saham Friend hari Jumat kemarin naik 1% ke harga 101. Dan bisa kita lihat, secara tren saham Friend saat ini sudah kurang bagus, karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini berada di harga 109, sedangkan garis EMA 50 saat ini berada di harga 117. Jadi secara tren sebenarnya Friend sudah mulai bergerak downtrend. Dan 3 hari terakhir memang bisa kita lihat Friend masih bertahan di atas support psikologis di harga 100. Dan kemarin bisa kita lihat Friend sempat naik lumayan tinggi menyentuh garis EMA 150, tapi dibuat turun kembali. Dan pada artikel berita yang keluar tanggal 8 Oktober kemarin bisa kita baca, Friend berencana untuk mengakuisisi 65% saham perusahaan pengelola satelit. Dan pemberitaan ini dibenarkan oleh pihak Friend. Jadi bisa kita baca, rencana akuisisi 65% saham PT Indo Pratama Tela Global adalah benar adanya. Dan selain ada pemberitaan rencana akuisisi, ada juga rumor bahwa Friend akan merger dengan XL, tapi ini masih rumor. Selain rumor ini juga, ada juga rumor bahwa Alibaba akan masuk ke Smart Friend. Dan rumor ini yang membuat Friend kemarin sempat digoreng ke atas. Jadi teman-teman harus tahu, pemberitaan seperti ini biasanya membuat atau menarik minat retail untuk membeli sebuah saham. Dan untuk saham Friend ini banyak rumor yang masuk. Tapi ingat, ini baru rumor dan belum terbukti kebenarannya. Karena sudah mulai ada rumor, maka saham ini mulai digoreng kembali. Tapi kita harus lihat secara tren atau secara grafik, Friend saat ini masih belum bagus. Walaupun saat ini masih bertahan di support psikologis di harga 100. Dan dari data broker summary bisa kita lihat, kenaikan 1% ini masih disertai distribusi. Dan asing 2 hari terakhir juga mulai keluar dari saham Friend, setelah sebelumnya terlihat asing masuk membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, secara tren Friend masih belum uptrend dan masih ada potensi untuk sideways menuju downtrend, plus saat ini masih distribusi. Jadi apabila teman-teman pingin entry karena ada berita ini, sebaiknya sangat disiplin. Jadi walaupun memang masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150, teman-teman harus hati-hati apabila minggu depan Friend masih gagal naik di atas garis EMA 150 ini, Friend masih ada potensi untuk lanjut turun mengetes harga 100, dan apabila harga 100 ternyata terlewati, Friend akan lanjut downtrend dan turun menuju support berikutnya di harga 900. Jadi hati-hati karena secara tren saat ini Friend masih bergerak downtrend. Selanjutnya saya akan coba sekalian analisa saham XL yang ada rencana untuk merger dengan saham Friend. Dan bisa kita lihat secara grafik XL lebih bagus dari saham Friend. Karena secara tren untuk jangka menengah XL masih bergerak sangat uptrend. Teman-teman bisa lihat setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, kedua garis ini berubah menjadi supportnya. Saat itu mulai bergerak naik, walaupun gagal break dari resisten turun, tapi saat menyentuh garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat saham XL masih bisa rebound. Jadi setiap kali gagal break resisten turun ke support selalu bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan dalam 1 bulan terakhir memang bisa kita lihat XL masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 3000. Jadi setiap kali menyentuh harga 3000 berusaha untuk naik di atas harga 3000, XL dalam 1 bulan terakhir ini masih gagal. Tapi bisa kita lihat saat turun menuju support di harga 2800, XL juga masih bisa rebound. Karena itu saat ini masih sideways dengan resisten di 3000, support di harga 2800.
Dan saat ini jika kita lihat garis EMA 50 juga tepat di harga 2.800. Jadi saat ini harga 2.800 merupakan support yang lebih kuat karena ada garis EMA 50. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai distribusi. Dan asing pun masih melakukan distribusi. Jadi walaupun naik hampir 5%, asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan untuk broker summary pun masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, karena XL masih berusaha untuk break dari harga 3.000, untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, XL secara tren jangka menengah dia masih uptrend. Jadi masih ada potensi untuk berusaha naik menembus garis resisten di harga 3.000 ini. Dan apabila resisten harga 3.000 ini terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 3.200. Di sekitar daerah sini. Bisa kita lihat sebelumnya harga 3.200 merupakan support dari saham XL. Jadi apabila berhasil break, harga 3.000 akan berubah menjadi support yang kuat karena beberapa kali sebelumnya merupakan resisten kuat, dan resisten berikutnya di harga 3.200. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini wait and see dulu. Apabila minggu depan terkonfirmasi break dari harga 3.000, teman-teman bisa ikutan entry dengan target di sekitar harga 3.200, atau apabila ternyata minggu depan gagal break dari harga 3.000, teman-teman bisa tunggu di support EMA 50 di sekitar harga 2.800 untuk entry-nya. Berikutnya saya akan menganalisa saham BRPT. Saham BRPT hari Jumat kemarin naik hampir 2% ke harga 965. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren saat ini BRPT memang sudah kurang bagus. Karena saat ini gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan mulai bergerak turun menuju support di harga 900. Tapi 3 hari terakhir ini bisa kita lihat BRPT mulai terlihat rebound dan berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di harga 980, sedangkan garis EMA 150 di harga 975. Jadi Jumat kemarin sempat naik di atas garis EMA 50, tapi pada saat penutupan masih ditutup di harga 965. Dan selain garis EMA 50 dan 150 masih ada resisten psikologis di harga 1000. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 3 hari terakhir terlihat masuk mengakumulasi saham ini. Dan akumulasi hari Jumat lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya BRPT juga masih bisa teman-teman masukkan ke watchlist. Karena saya lihat masih ada potensi untuk naik minimal mengetes harga 1000. Jadi BRPT masih ada potensi untuk naik menuju harga 1000. Tapi ingat apabila masih gagal break dari harga 1000, BRPT masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mengetes support di harga 900. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150, BRPT trennya masih belum aman. Sehingga masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa manfaatkan kesempatan ini untuk trading jangka pendek apabila hari Senin depan masih lanjut naik dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 1000 apabila masih gagal break. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Tekim. Tekim hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 7.900. Dan bisa kita lihat di grafik saat ini Tekim bergerak sideways dan telah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support saat ini di sekitar harga 7.500. Tapi bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini Tekim masih kesulitan untuk naik di atas harga 8.000. Jadi saat ini resisten harga 8.000 belum berhasil terlewati dan di atas resisten 8.000 masih ada resisten EMA 150 di harga 8.425. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, teman-teman bisa baca, kenaikan 2% ini tidak disertai adanya akumulasi, malah adanya distribusi. Dan asing pun 4 hari terakhir ini mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Tekim masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 7.500 sampai 8.500.
Jadi apabila Teki masih belum terlihat adanya akumulasi besar, saya lihat Teki masih akan kesulitan untuk naik menembus garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 7.500, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila 1 minggu ke depan Teki masih gagal naik melewati resisten di harga 8.000 atau resisten di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 8.425. Karena sideway berarti apabila gagal break dari resisten, ada potensi untuk balik kembali turun mengetes support di EMA 50 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.